Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Koni dari jurusan Usaha Wisata semester 5 dengan NIM 23103101111. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil atau tugas yang diberikan oleh Ibu Hairani dalam mata kuliah kewirausahaan. Dan dalam video kali ini pula saya akan membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama ialah mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang kedua ialah konsep bisnis, dan yang ketiga ialah analisis kelayakan usaha. Dan untuk bagian yang pertama, saya akan memulai dengan mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam layar. Jadi area fungsi bisnis saya ini ialah pariwisata dan hospitality, yang mana rencana usaha saya ini akan bernama Jakarta Walkscape. Kenapa Jakarta Walkscape? Karena saya merencanakan untuk membuat usaha ini berdomisili di Jakarta. Dan Walkscape sendiri itu ialah berarti jalan-jalan. Jadi bisa dibilang usaha ini merupakan usaha travel yang khusus untuk walking tour. Jadi paket-paketnya itu semuanya dengan konsep walking tour. Kemudian langkah-langkah yang pertama ialah identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Dengan kriteria yang pertama 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasilnya, tipe ide-ide bisnis ini dapat mencakup yang pertama, menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, menutup gap, memberikan manfaat kesehatan, dan memberikan manfaat kesehatan. Kemudian kriteria yang kedua ialah konsepsi peluang, merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang pertama kompetensi keunggulan, keadaan, dan situasi. Kemudian aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang juga dapat mencakup atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua ialah mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriterianya dengan yang pertama itu tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Kemudian rekaman hasil bisa dilihat teman-teman, tren lingkungan strategis. Yang pertama ada kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua ada kekuatan sosial, yaitu kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan orang-orang. Selanjutnya yang ketiga, kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru, teknologi lama. Selanjutnya yang kedua ialah masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Di sini disebutkan sarana dan prasarana, SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, dan selanjutnya kesiapan masyarakat. Kriteria yang ketiga ialah kesenjangan suatu produk atau jasa. Ini mencakup kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan akses. Selanjutnya mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Yang pertama ialah pengalaman industri sebelumnya. Jadi pengalaman industri ini dapat memberikan keuntungan berupa produktivitas, pengalaman mengatasi masalah, dan memiliki jejaring yang lebih luas. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki pengalaman di bidang industri itu dapat dikatakan lebih siap untuk membuat usahanya sendiri. Terus selanjutnya ada faktor kognitif, ini diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Yang pertama, faktor kognitif dapat memberi keuntungan, yaitu sensitif terhadap peluang dan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Selanjutnya ada jaringan sosial, ini dapat memberi keuntungan berupa hubungan yang kuat dan juga hubungan yang lemah. Selanjutnya ada langkah-langkah kreativitas, mencakup persiapan, inkubasi, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Selanjutnya langkah yang keempat ialah membangun ide-ide bisnis. Yang pertama ini ada praktek brainstorming.
Jadi praktek brainstorming itu sangat penting karena ini dapat menghasilkan beberapa gagasan tentang topik-topik tertentu. Pendekatannya itu berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis. Nah, itu disebutnya brainstorming. Nah, aturan sesi brainstorming ini mencakup tidak adanya kritisisme yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil. Jadi, setiap orang itu dapat memberikan aspirasinya masing-masing tanpa ada yang menjudge atau bentuk kritikan. Terus free willing, ini merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas. Jadi semua ide itu akan diwadahi terlebih dahulu. Selanjutnya ada sesi bergerak cepat. Ini tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalkan, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Selanjutnya ada leapfrogging dianjurkan. Terus kriterianya adalah focus group discussion. Fokus grup ini 5-10 orang terkait isu, membantu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming, dipimpin moderator terlatih. Selanjutnya ada library and internet research, mencakup social media, networking, dan website. Kemudian ide-ide bisnis, produk, atau jasa. Jadi ide-ide produk yang diidentifikasi ini contohnya berupa yaitu Menteng Walking Tour. Nah, Menteng Walking Tour ini dikategorikan sebagai free walking tour karena konsepnya adalah kita akan membuat walking tour setiap minggu, walking tour gratis setiap minggu dan free bagi semua orang. Terus yang kedua adalah custom private tour dengan tema culinary walk dan station to station. Jadi ini menarik banget teman-teman karena custom private tour ini kita bentuk lain dari paket yang kami tawarkan dalam bentuk paket berbayar. Jadi ini beda dengan free walking tour yang tadi saya sebutkan. Dan area fungsinya ini adalah tentu pariwisata dan hospitality. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, konsep bisnis. Konsep bisnis ini, saya membuat konsep bisnis ini dengan produk dengan jasa ya. Jadi jasa yang saya tawarkan ini adalah paket tour. Di sini juga saya akan memaparkan langkah-langkah, kriteria, serta rekaman hasil. Yang pertama, langkah-langkahnya menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nah, ini pertama nama produk atau jasa. Jadi namanya ini adalah Historical dan Culinary Walking Tour Jakarta. Menyangkut area-area seperti Menteng, Pecinan Glodok, dan Blok M. Karena di daerah situ memang sangat cocok untuk diadakannya walking tour. Kemudian deskripsi produk. Jadi dalam bisnis yang saya buat ini, saya mengkategorikan paket tour ini ke dalam dua. Yang pertama itu free walking tour, yang ini diadakan gratis setiap minggu untuk memperkenalkan konsep walking tour itu sendiri gitu. Jadi walking tour ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara gratis. Dan yang kedua ini adalah regular tour package atau berbayar. Jadi tour ini bisa di custom oleh customer sesuai dengan permintaan customer dan tentunya berbayar. Nah, selain itu juga kami akan memberikan merchandise gratis kepada customer yang memesan paket tour ini. Bentuk paketnya ialah paket. Kemudian target pasarnya atau kliennya itu pemasaran tersegmentasi. Target lokasi pemasaran ialah distrik, provinsi, dan juga internasional. Tapi dalam konsep bisnis saya ini sebenarnya menekankan ke internasional karena saya menargetkan untuk wisatawan asing yang datang ke Jakarta dan lebih mengenal lebih lanjut mengenai Jakarta. Selanjutnya ada kesenjangan produk, itu pasukan, akses, dan kualitas. Peluang pasar, yang pertama pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar baru, kemudian diversifikasi, menjual produk baru di pasar baru. Tujuannya ialah ini adalah produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya, kemudian produk yang tidak terpikirkan oleh pembeli. Fitur-fitur utama ada ciri-ciri kepribadian, cerita, dan asosiasi. Manfaatnya, karena produk ini merupakan walking tour, jadi kami tidak menggunakan
mobil atau motor tentu saja bermanfaat karena jalan-jalan itu menyehatkan. Nah, jadi manfaatnya ada berupa kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan. Reliabilitas produk jasa, ruang lingkup rencana, dan ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Personal branding, portofolio, penghargaan, sertifikat. Dan juga kualifikasi tim itu level kerangka kualifikasi 1-9. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha. Nah, jadi seperti ini, analisis kelayakan usaha ini ada ide bisnis, ada potensi value-nya itu dinilai ada potensi rendah -1, potensi sedang dengan nilai 0, dan juga potensi tinggi dengan nilai 1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, ini mendapat potensi tinggi. Dengan kata lain mendapatkan nilai 1. Menyelesaikan masalah mendapatkan potensi nilai dengan potensi sedang atau 0, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar potensi sedang, kemudian ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang atau 0. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, nilai 1. Dan yang terakhir, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, mendapat nilai 0. Jadi dengan di total, sub yang pertama ini mendapatkan nilai keseluruhan dengan total 3. Kemudian selanjutnya di poin 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar ini mendapat nilai 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan mendapat nilai 0, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual mendapat nilai 1, jadi totalnya ialah 2. Selanjutnya kelayakan target industri. Nah, yang pertama 2.1 ini ada daya tarik industri, jumlah kompetitor, potensi rendah -1. Tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan, mendapat nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang, pertumbuhan tinggi mendapat nilai 1. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan, sebaiknya memiliki mendapat nilai 0. Margin operasi industri mendapat nilai sedang. Jadi di total ialah 0. Selanjutnya, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Ini teridentifikasi mendapat nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk mendapat nilai 1. Daya beli pelanggan tinggi mendapat nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru mendapat nilai tinggi mendapat nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar sedang mendapat nilai 0. Jadi di total ialah 4. Kemudian analisis kelayakan organisasi, 3.1 kecakapan, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalaman mendapat nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan terampil mendapat nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan mendapat nilai luas, mendapat nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, ini moderat mendapat nilai 0. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, 0. Selanjutnya 3.2, kecukupan sumber daya karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sedang, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, ini potensi tinggi. Mendapat nilai 1. Selanjutnya, kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, potensi sedang, mendapat nilai 0. Modal utang mendapat nilai 0. Modal khusus mendapat -1 atau potensi rendah. Kemudian, kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri mendapat nilai 1. Profitabilitas dan risiko saat ini mendapat nilai -1, nilai perusahaan mendapat nilai 1. Jadi totalnya ialah 1. Daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis 1, proyeksi pendapatan mendapat nilai 0, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan mendapat nilai 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan mendapat nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Jadi ini mendapat nilai 0. Dengan kata lain totalnya ialah 3. Potensi keseluruhan. Jadi di potensi keseluruhan ini ialah menghitung keseluruhan nilai-nilai yang telah dijumlah.
Bagian 1, 5/2 sama dengan 2,5. Ini seperti yang bisa dilihat, 2,5 ini masih termasuk ke dalam kategori wujudkan. Bagian 2, hasilnya ialah 2, kategori wujudkan. Bagian 3, hasilnya 2, kategori wujudkan. Sementara isu finansial 1,5. Ini identifikasi pinjaman modal. Penilaian keseluruhan setelah dihitung X bar sama dengan 2,5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1,5 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Saran untuk meningkatkan potensinya ini ialah wujudkan. Ringkasannya, jadi analisis kelayakan usaha ini layak untuk diwujudkan, tetapi isu terkait finansial perlu diidentifikasi lebih lanjut. Jadi, yang kesimpulannya ialah bisnis yang saya rencanakan ini layak untuk diwujudkan dengan catatan seperti ada perbaikan yang perlu dibenahi seperti isu-isu finansial. Jadi harus ditindaklanjuti lebih lanjut sebelum saya melaunching bisnis ini. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga bagian yang tadi telah disebutkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.